Baik, kita akan bahas tentang membangun gaya hidup sehat di lingkungan pekerja. Jadi, silakan saja kalau pertanyaan, silakan langsung disampaikan saja, kita ngobrol santai aja hari ini ya. Baik, slide. Oke, jadi ini adalah, Riskesdas dari 2018, jadi riset kesehatan dasar nasional, bahwa untuk di lingkungan kerja saja, terdapat 33% kaum rebahan atau sedentary. Ya, dan 48% dari seluruh pekerja yang diteliti di Indonesia berat badannya berlebih. Nah, saya sangat senang sekali tadi melihat bapak-bapak yang di depan tadi yang berdiri berfoto bahwa terlihat berat badannya sangat ideal ya, Bapak Permana, Bapak Riksa, Bapak Ade dan Bapak Albert. Jadi ini langka sekali loh ya, bapak-bapak itu langka sekali yang berat badannya ideal, tidak buncit, itu sangat langka hari gini ya. Jadi bisa bisa di jadi bisa dibuktikan ya Bapak Ibu, saya nggak bohong. Jadi bisa Bapak Ibu lihat-lihat di mall atau di jalanan gitu ya, soal bapak-bapak ya. Kemudian kebiasaan merokok 41%-nya masih merokok dan yang olahraganya secara teratur ternyata hanya 28%. Jadi Pak Permana ini bagian dari 28% saja. Ya. Ya, dan bapak-bapak yang lain yang senang olahraga ya. Next, silakan. Nah, sehingga hal-hal tersebut akan mempermudah kita semua mendapatkan penyakit tidak menular. Dan yang paling sering adalah obesitas, kemudian diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, radang sendi, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Ini disingkat nanti jadi PTM. Nah, kenapa obesitas adalah yang paling atas? Karena dia adalah biang keroknya. Jadi kalau sudah obesitas, yang bawah akan ikut. Ya, kalau nggak percaya buktikan aja sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu sini udah pada buktiin ya bahwa kalau berat badannya berlebih, diabetes mulai ada, kolesterol yang mulai naik ya kan. Jadi saya nggak mengada-ngada ini. Nah, sayangnya next, seringnya penyakit seperti ini disebut juga penyakit turunan. Jadi memang udah takdir dok gitu bilangnya ya. Karena mama saya, papa saya begitu gitu. Nah, lebih tepatnya adalah penyakit gaya hidup ya. Karena sebenarnya bisa dicegah dan bukan suatu penyakit mutlak didapat karena keturunan. Bahkan bisa diputus dengan pola makan dan gaya hidup sehat yang istilahnya dalam kedokteran adalah modified epigenetics. Jadi untuk misalnya seorang ibu yang akan hamil dan dia punya penyakit metabolik seperti diabetes atau hipertensi, maka dia ibunya ya, orang tuanya mempunyai penyakit tidak menular ini, maka dia bisa langsung mengubah gaya hidupnya, menjaga kestabilan gula darah dan kolesterol di dalam tubuhnya, hamil, anaknya tidak ada lagi keturunan tersebut, gitu. Jadi putus di ibunya. Jadi memang tanggung jawab kita lah untuk bisa melakukan seperti ibu tadi, gitu. Sehingga penyakit turunan itu bisa berhenti. Jadi gennya tidak lagi diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya ya. Jadi bisa. Kemudian selanjutnya sering disebut juga penyakit orang tua. Padahal usia kurang dari 40 tahun bahkan 30 tahun aja sudah banyak yang terkena. Seringnya karena peningkatan angka obesitas. Jadi kalau kita lihat soal obesitas, next, prevalensinya di dunia meningkat 3 kali lipat di seluruh dunia. Apalagi di zaman pandemi, kita semuanya rebahan, WFH. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, akan terjadi pandemic obesity. Gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian lebih dari 1,9 miliar orang dewasa overweight dan 650 juta diantaranya obesitas dan 1 dari 4 orang obesitas. Saya bisa hitung sekarang di ruangan ini. 1, 2, 3, yang keempat obesitas. 1, 2, 3, yang keempat obesitas. Ya, jangan ketawa-ketawa aja Bu. Ya. Kemudian kematian akibat penyakit tidak menular 41 juta orang per tahun. Jadi 71% kematian akibat apapun di seluruh dunia. Kita sering dengar bahwa saudara ada yang kena stroke lah, ada yang komplikasi diabetes dan sebagainya. Gagal ginjal juga ya. Lalu di Indonesia, 28,7% orang dewasa atau sekitar 50 juta jiwa obesitas dan 66% kematian akibat PTM setiap tahun. Dan 15 juta orang pada usia produktif meninggal setiap tahun akibat penyakit tidak menular, disebut premature death dengan kardiovaskular menjadi penyebab tersering. Jadi sangat disayangkan sekali bahwa orang-orang yang masih produktivitas ini kemudian ternyata harus sakit dan bahkan meninggal. Dan ini pun akan mempengaruhi ekonomi negara. Silakan. Jadi untuk tahu bahwa sebenarnya saya ini sudah berlebih berat badannya atau cuma semok-semok aja, kita bisa lihat dari rumus IMT ya. Bapak Ibu bisa keluarkan kalkulatornya sekarang dan menghitung sendiri
berat badan dalam kilogram bagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti dilihat apakah indeks massa tubuhnya, dimasukkan ke dalam tabel hasilnya. Next. Yang dimasukkan, yang disesuaikan adalah di kriteria Asia Pasifik ya. Jadi kalau misalnya berat badan 70, tinggi badan 170, maka yang dimasukkan adalah 70 bagi 1,7 bagi 1,7. Ketika masuk hasilnya ke area 18,5 sampai 22,9 dikatakan normal, di atasnya dikatakan overweight, di atas 25 dikatakan obesitas kelas 1, dan di atas 30 obesitas kelas 2. Memang untuk orang-orang yang sudah banyak berolahraga dan massa ototnya berkembang, maka hal ini tidak akurat karena bisa saja tercatatnya sebagai overweight, tetapi ternyata memang yang tinggi adalah otot dan bukan lemak. Jadi kalau kita lihat binaraga, berat badannya 100 kg, maka dia tentu saja akan masuk ke obesitas. Tetapi kita perlu pengecekan lebih lanjut, yaitu seperti body composition. Tapi hal ini bisa menjadi screening awal untuk tahu bahwa saya sedang status gizinya di mana ya, gitu. Next. Nah, ini yang akan terjadi kalau berat badan berlebih atau yang kelebihan lemak itu dibiarkan. Nanti akan mulai ada sindrom metabolik. Yang pertama, lingkar perut jika lebih dari 90 cm pada pria dan lebih dari 80 cm pada wanita, maka harus hati-hati karena akan diikuti oleh yang berikutnya. Gula darah puasa akan mulai naik, profil lipid seperti trigliserida akan mulai naik dan LDL, kemudian tekanan darah juga akan menaik. Jadi artinya bahwa sudah pasti bahwa obesitas adalah penyakit yang sudah ditetapkan oleh WHO. Sindrom metabolik sendiri dimulai dari perut buncit ya, kita tahu bahwa di dalam perut ini lemaknya banyak, tidak hanya lemak di bawah kulit tapi lemak di dalam perut, di dalam organ. Ini yang berbahaya. Kalau lemaknya sudah banyak menyelimuti usus, ginjal, pankreas, maka pasti akan mulai muncul penyakit-penyakit berikutnya yaitu diabetes. Kemudian selanjutnya akan lanjut ke pembuluh darah yang pecah karena adanya aterosklerosis. Ketika kolesterolnya meningkat, pembuluh darahnya jadi kaku, banyak yang nempel di dinding pembuluh darah, maka terjadi juga komplikasi seperti serangan jantung, stroke, ataupun pembuluh darah pecah. Jadi boleh pilih antara apakah dia akan lepas dan menyumbat pembuluh darah yang kecil atau pecah di sana. Kemudian selanjutnya dia akan menjadi hipertensi dan semua ini akan berujung kepada komplikasi seperti stroke, serangan jantung, ataupun neuropati yang akan membuat jari-jari kakinya kesemutan, kemudian luka yang tidak sembuh dan juga bahkan amputasi terutama pada penderita diabetes. Untuk penanggulangan dari status gizi ke area kerja, kita memang perlu adanya health risk assessment. Ini salah satu tools yang bisa digunakan, dikeluarkan dari ASCVD Risk Calculator, dari AHA. Jadi ini bisa di-input sendiri ya, data-data bagaimana kolesterolnya berapa, kadar kolesterolnya, kemudian apakah ada diabetes atau tidak, maka ini bisa menjadi prediksi bahwa apakah si seseorang itu akan terkena serangan jantung atau stroke dalam 10 tahun ke depan. Ya, jadi lebih akan baik sekali kalau misalnya ini mulai diterapkan ya, salah satu tools ya. Banyak sekali tools yang sebenarnya bisa dipakai untuk melihat bagaimana kondisi karyawan-karyawan kita ini dalam 10 tahun ke depan. Jadi memang sudah harus kita langsung kita cut di awal secara dini gitu ya. Kemudian gaya hidup tidak sehat juga sangat dipengaruhi oleh yang ini, ada minum alkohol, masih merokok, sering begadang, stres kronis dan malas gerak, kemudian akhirnya berat badan berlebih. Karena semua gaya hidup yang seperti ini akan membuat tingkat inflamasi atau peradangan lebih tinggi, daya tahan tubuh atau imun lebih rendah, tingkat depresi lebih tinggi, risiko PTM dan kanker lebih tinggi, dan kinerja dan produktivitas menurun. Next. Sehingga perlu adanya manajemen PTM, yaitu dua, yaitu pengobatan dan perubahan gaya hidup. Kalau yang dari saya adalah masalah perubahan gaya hidup, yang perlu diperbaiki adalah seluruh elemen kehidupan seperti pola makan, aktivitas fisik dan olahraga, pola tidur, tingkat stres, kebiasaan merokok dan minum alkohol, dan menurunkan berat badan. Next. Dan harusnya mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan. Sangat penting untuk memulai dari sekarang, apalagi di masa pandemi, karena ternyata dari data-datanya 60% dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19, 80%-nya karena obesitas. Orangnya obesitas. Kemudian yang masuk ICU 60%-nya obesitas, walaupun usianya di bawah 40 tahun. Jadi kalau dulu-dulu kita sering dengar bahwa yang meninggal ternyata sudah komorbid ya, memang udah ada stroke-nya, serangan jantungnya, tapi ternyata usianya muda, 40 tahun.
Kemudian meninggal juga 50%-nya adalah orang-orang obesitas. Dan satu lagi, untuk orang-orang yang obesitas, tidak optimal kekebalan vaksin yang dibentuk dari vaksin pada pasien obesitas. Jadi kalau dibandingkan datanya antara orang-orang yang divaksin yang obesitas dengan yang berat badan ideal, maka tetap lebih banyak kemungkinan terkena infeksinya pada orang-orang yang obesitas dibandingkan yang berat badannya ideal. Sampai sini masih mau berlebih berat badannya? Oke, jadi salah satu caranya adalah yang pertama dari makanan. Dari Kemenkes sudah dikeluarkan panduan makan, yaitu gizi seimbang seperti piramida ini. Tinggal dilihat bahwa yang porsi paling banyak adalah yang bagian bawah tentunya sebagai makanan pokok kita. Tapi yang di atasnya adalah, jadi kalau kita lihat piramida, semakin ke bawah semakin banyak yang harus dimakan jumlahnya, dan yang paling atas semakin sedikit. Jadi kalau dari makanan pokok, tentu saja kita seringnya makan nasi, tapi nasi yang disarankan yang lebih baik adalah nasi berwarna seperti nasi merah, nasi coklat, atau roti gandum, atau umbi-umbian seperti kentang, ubi, singkong, dan juga jagung. Kemudian yang di atasnya yang banyak kita harus makan lagi bukan gorengan ya ternyata, tetapi buah dan sayuran. Untuk WHO menyarankan 5 porsi sehari, terserah Bapak Ibu mau pilih 3 porsi sayur dan 2 porsi buah atau sebaliknya dalam sehari. Kemudian di atasnya pilihlah jumlah sumber-sumber protein yang rendah lemak dan susu, dan juga ingat bahwa harus banyak minum air sebanyak minimal 8 gelas. Kemudian batasi penggunaan garam, gula, dan minyak tambahan ya. Jadi kalau kita masak atau misalnya yang lebih sering itu yang berlebihan karena jajanan ya. Jadi kalau kita beli nasi goreng, kue tiaw goreng gitu ya, atau makanan-makanan fast food gitu, itu akan berlebih masalah gula dan garam. Kalau kita bingung, kita lihat isi piringku ini, maka artinya adalah kalau Bapak Ibu makan, maka ambil piringnya bagi dua, setengahnya adalah sayuran ya. Dan setengahnya lagi dibagi dua, seperempatnya adalah protein nabati dan hewani, lalu seperempatnya lagi adalah sumber karbohidrat, yaitu nasinya. Jadi jangan lagi ambil satu piring, bagi dua, setengahnya nasi, setengahnya mie instan. Ya, jadi jangan seperti itu lagi ya. Tambah kerupuk lagi. Ya, oke, next. Ya, aktivitas fisik terutama untuk di kantor juga bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi kita bedakan antara aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik boleh kalau ibu bilang saya udah ngepel, saya udah nyapu, itu termasuk aktivitas fisik dan bukan olahraga ya. Tapi itu tetap bagus. Untuk yang di kantor boleh bisa menggantikan naik liftnya dengan naik tangga. Jadi mungkin diawali, saya kantor saya lantai 20 dok gitu ya. Nggak mungkin saya naik tangga dari bawah. Jadi Bapak Ibu bisa nyicil ya. Jadi misalnya naik lift sampai lantai 16, terus empatnya naik tangga. Kemudian atau satu lagi parkir lebih jauh. Jadi bisa parkir lalu jalan lebih jauh. Jadi sekarang berebut parkir yang jauh ya Bapak Ibu, jadi jangan yang dekat dengan lobi. Lalu berkebun boleh dan permainan outdoor dengan keluarga. Next. Sedangkan olahraga, yang disebut olahraga adalah yang harus memenuhi kriteria 4 ini. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, tidak bisa disebut olahraga. Next. Frekuensi, intensity, time, dan type, yang disingkat FITT. Kalau frekuensi, disarankan 5 kali 30 menit kardio seminggu, kemudian diiringi 2-3 kali per minggu untuk angkat beban. Sedangkan intensity yang disarankan adalah sedang, yaitu 70-80% dari nadi maksimal. Jadi kalau Bapak Ibu bisa hitung sendiri ya heart rate max-nya, 220 dikurang usia, kemudian dikalikan 0,7 atau 0,8. Itu adalah batas aman nadi saat olahraga supaya tidak terjadi efek samping akibat olahraga. Kadang-kadang kita mendengar ada yang kelelahan, ada yang meninggal, pingsan, dan sebagainya. Kecuali kalau sudah terlatih ya, mungkin bisa dinaikkan menjadi 80-90% dari nadi max. Kemudian untuk time-nya, 150 menit per minggu, boleh pilih mau pagi atau sore, dan tipenya adalah kardio dan angkat beban, dikombinasi. Silakan. Nah, manfaat olahraga tidak hanya untuk penurunan berat badan ya. Jadi banyak banget yang bilang bahwa saya lagi diet dok, saya sedang olahraga nih. Kenapa? Saya mulai olahraga karena mau turun berat badan. Itu sangat sayang sekali kalau hanya berpikir bahwa
olahraga hanya untuk penurunan berat badan. Jadi meng-underestimate-kan olahraga. Karena manfaatnya bisa meningkatkan imunitas, menurunkan jaringan lemak, dan kesehatan jantung dan pembuluh darah, kekuatan tulang, ketahanan fisik dan energi, boost mood dan mencegah depresi, melatih rongga paru, meningkatkan sensitivitas insulin dan untuk jangka panjang. Longevity. Longevity adalah usia panjang dan tetap produktif dan tidak menjadi beban keluarga. Itu adalah longevity. Next, silakan. Sehingga prinsip olahraga di lingkungan kerja olahraga merupakan bagian dari upaya promosi kesehatan dan jenis olahraga disesuaikan dengan analisis risiko latihan fisik, masalah kesehatan, keinginan karyawan, dan kemampu laksanaan masing-masing perusahaan. Tempat kegiatan untuk olahraga dipastikan aman dan nyaman, baik secara daring maupun luring, dan dengan protokol yang dapat pencegahan COVID. Peserta aktivitas memakai pakaian, sepatu, dan peralatan yang sesuai, dan aktivitas fisik didukung minimal jalan cepat tadi yang seperti FITT tadi ya, 150 menit per minggu. Lalu aktivitas fisik dirancang dengan variasi dan tantangan yang sesuai, sehingga karyawan memperoleh kegembiraan dalam melakukannya, mendorong terjadinya interaksi sosial, dan akhirnya baik itu individual maupun kelompok, dan akhirnya bisa diterapkan dalam jangka panjang. Next. Nah, gaya hidup sehat di lingkungan kerja, yaitu memenuhi pola makan gizi seimbang dan isi piringku, seperti arahan Kemenkes. Makanan diolah dengan cara yang lebih sehat dengan memperhatikan jenis snack yang lebih sehat dan kaya zat gizi. Yang sering banget terjadi di ranah kerja adalah kerja sambil ngemil. Nah, itu harus dihentikan ya. Itu meja kerjanya harus dibersihkan, karena meja kerja hanya untuk kerja, meja makan untuk makan. Ya jangan kebalik, jangan campur ya. Kemudian makanlah secara teratur mengikuti jadwal makan dan tidak bekerja sambil makan cemilan, memberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup. Memiliki sarana dan prasarana serta program untuk berolahraga di lingkungan kerja, kemudian memiliki program berkala dan pengecekan sindrom metabolik termasuk pengukuran lingkar perut yang juga sudah kita lakukan bersama MFIT ya. Lalu menerapkan aturan tidak boleh merokok dan alkohol di lingkungan pekerja untuk dapat mengurangi frekuensi serta menurunkan habit para pekerja. Dan satu lagi saya ingatkan bahwa pola makan sehat merupakan perintah Allah. Jadi kita ternyata sudah banyak panduannya sendiri di kitab Al-Quran, yaitu bahwa kita disarankan untuk makanlah yang halal dan baik di muka bumi, dan juga sudah ditumbuhkan biji-bijian, anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, pohon kurma, dan buah-buahan, semua itu untuk kesenanganmu. Jadi kalau makannya gorengan, ya nggak seneng jadinya. Salah berarti. Nggak ngikutin aturan berarti. Kemudian ada hewan-hewan ternak. Dari sana kamu bisa minum air susunya yang ada dalam perutnya dan juga dapat banyak manfaatmu. Dan sebagian darinya bisa dimakan. Lalu juga masih hewan-hewan untuk tunggangan dan sebagian untuk mereka makan. Silahkan next. Ayat berikutnya adalah memakan isi dari lautan, ya, yaitu dari daging yang segar seperti ikan. Kemudian makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jika selama ini nggak memperhatikan, kalau misalnya saya datang ke saya tuh saya tanya, ibu makannya apa aja? Nggak ada sih dok, saya udah nggak makan nasi. Berarti tidak memperhatikan makanannya. Kemudian lalu dengan itu kami temukan ya ini ada buah-buahan ya, kurma dan anggur, buah-buahan yang diulang lagi untuk disuruh dimakan. Kemudian minyak zaitun dan sebagainya. Berikutnya, lalu kemudian berat badan ideal merupakan sunnah. Mungkin saya perlu dikoreksi kalau misalnya sunnah di sini kurang kuat, tetapi yang saya dapatkan adalah seperti ini, bahwa dari Al Hasan berkata Rasulullah itu berdasar antara perut dan dada berukuran sama. Dan begini ya samanya ya. Ya, enggak seperti itu ya. Kemudian dari Ummu Hani yang menuturkan, saya tidak melihat bentuk perut Rasulullah, kecuali saya ingat lipatan kertas-kertas yang digulung antara satu dengan yang lain. Dan perutnya bagai batu-batu yang bersusun. Tuh. Tetapi saya juga kayak kertas bergulung, dok. Satu, kertasnya bergulung. Ya gitu ya. Jadi seperti batu. Berarti Rasulullah itu six pack mungkin. Kalau kita lihat dari sini. Ya, jadi sunnah-sunnah yang diikutkan termasuk ini gitu ya. Diiringi dengan yang lain. Next. Sehingga penutup dari saya adalah cara merubah mindset. Kalau dari tadi saya ngomong, susah, nggak mungkin saya kerjakan itu semua dok gitu ya.
Yang pertama, timbulkan dulu motivasi atau kemauan kuat, karena tidak cukup hanya sekedar ingin sehat dok, ingin langsing, nggak cukup ya. Ingat bahwa kita ingin melihat anak tumbuh dewasa dan wisuda atau menikah, menimang cucu, atau karena kita tulang punggung keluarga besar, atau lebih nyaman beribadah. Banyak sekali kan yang udah berlebihan berat badannya, nyeri sendinya, nggak bisa sujud, nggak bisa duduk antara dua sujud, itu banyak sekali. Nanti gimana kalau mau naik haji? Gitu. Sadari bahwa hidup tidak hanya saat ini saja, putuskan apakah akan menghabiskannya dengan cara sehat dan produktif atau sakit-sakitan dan menjadi beban keluarga. Next. Lalu perubahan gaya hidup memang tidak dapat dilakukan secara instan, namun bertahap sesuai kapasitas masing-masing orang. Perubahan yang mendadak dan ekstrim akan menyebabkan efek samping dan tidak bertahan dalam jangka panjang, dan cari pola makan dan pola olahraga yang sesuai dan cocok dengan selera, aktivitas, kondisi masing-masing, bahkan secara genetik. Jadi, sekian dari saya. Ya, ya, maka saat ini pilihlah hidup sehat untuk Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.